Filipina. Topan Haiyan bahkan mulai bergerak ke Vietnam dan hingga kini tercatat 6 orang tewas, sementara 6.000 lainnya masih mengungsi. Berikut gambar-gambar dramatis akan dahsyatnya topan terbesar di dunia ini. Setelah memporak-porandakan 6 wilayah di Filipina bagian tengah, angin topan Haiyan mulai bergerak ke arah Vietnam. Cuaca ekstrem yang dibawa angin ribut ini bahkan diyakini membuat 10.000 rakyat Filipina tewas. Di Vietnam, angin topan bertiup hebat di sekitar Halong Bay, salah satu lokasi wisata andalan Vietnam, serta memicu banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah. Kekuatan dan kecepatan topan Haiyan mencapai 163 km per jam, jauh lebih tinggi dari kecepatan normal Haiyan, yaitu 155 km per jam. Tercatat 6 orang tewas dan 600.000 lainnya harus mengungsi, sementara ratusan jadwal penerbangan domestik dan internasional di Vietnam dibatalkan. Salah satu korban tewas adalah seorang reporter radio Vietnam yang tewas ketika sedang melaporkan langsung berita cuaca buruk ini. Kini, warga Hanoi harus bersiap menghadapi kedatangan salah satu topan terkuat di dunia. Evakuasi lanjutan dilakukan terhadap 52.000 orang dari beberapa provinsi di bagian utara yang berdekatan dengan pantai, karena badai diperkirakan akan berubah arah. Para pakar cuaca berharap kekuatan badai Haiyan akan mulai melemah ketika memasuki wilayah Cina. Topan Haiyan telah memporak-porandakan Filipina. Lebih dari 10.000 orang meninggal dunia, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa kehilangan tempat tinggal. Terjangan Topan Haiyan ini merupakan badai paling berbahaya di muka bumi. Sebagai wilayah utara Indonesia dihimbau untuk tetap waspada akan dampak badai dahsyat ini. Dengan kecepatan angin pusat 215 km per jam dan hembusan yang bisa mencapai lebih dari 300 km per jam, Topan Yolanda atau Haiyan ini masuk dalam kategori 5 atau yang paling parah. Bahkan dari pantauan berbagai media lokal Filipina dan tim bantuan PBB, dahsyatnya terjangan Topan Haiyan serta efek yang ditimbulkan hampir sama dengan tsunami tahun 2004 lalu. Dampak paling parah dirasakan di Provinsi Leyte, di mana sedikitnya 10.000 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 70% bangunan di Leyte hancur. Topan super ini juga mengakibatkan longsor di Pulau Samar. Tak hanya itu, banyak provinsi di wilayah timur Filipina yang aliran listrik dan telekomunikasinya terputus. Badai Haiyan dimulai pada 4 November di atas perairan Papua Nugini, kemudian bergerak ke Filipina pada tanggal 8 hingga 9 November dengan kategori matang. Kini, badai dahsyat Haiyan memasuki wilayah Laut Timur atau Laut Cina Selatan dan telah menerjang wilayah Provinsi Quang Ninh di timur Vietnam atau sekitar 120 km di sebelah timur ibu kota Vietnam, Hanoi. Topan Haiyan akan menjadi badai terdahsyat yang menerjang Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Ini salah satu badai yang paling terhebat, super typhoon atau super topan di wilayah Filipina. Dan dia pergerakannya itu ke arah barat, artinya meninggalkan wilayah Indonesia. Meski lintasan topan berada di sekitar kawasan Asia Tenggara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi pusaran angin tidak akan berbelok ke wilayah Indonesia. Namun, masyarakat tetap diminta untuk waspada karena sebagian wilayah Indonesia akan menerima efek tidak langsung dari Topan Haiyan. Selain hujan angin, gelombang laut setinggi 3 meter juga berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, dan Laut Sulu. Dan diperkirakan nanti malam atau besok subuh dia sudah tidak lagi berfungsi sebagai typhoon, tapi dia sudah melemah dan tidak lagi berbentuk typhoon. Topan memiliki 3 kategori, yaitu matang, sedang, dan punah. Dari hasil analisa, salah satu topan terdahsyat di dunia itu matang di Filipina dan akan punah di Cina. Sementara ini, Topan Haiyan sudah menjauhi wilayah Indonesia. Andarani Sahara, Zita Libriani, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain.